Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari sejenak kita mentafakuri perjalanan intelektual dan spiritual tokoh utama dalam pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh jutaan muslim dari berbagai belahan dunia. Ibrahim alaihissalam adalah sosok penting dari pelaksanaan ibadah kurban yang dilaksanakan setelah sholat Idul Adha sampai dengan hari terakhir dari hari tasyrik. Beliau adalah sosok teladan bagi kita umat manusia. Ibrahim adalah sosok penting dari para nabi yang lainnya, di mana beliau sering dikatakan sebagai bapak para nabi monoteis, nabi yang mengajak kepada ketauhidan Sang Pencipta. Dalam surat Al-An'am ayat 76 sampai dengan ayat 78 disebutkan, falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la'akunanna minal qaumid dhallin falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Kemudian ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk kaum yang sesat. Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Ayat-ayat tersebut menggambarkan bagaimana perjalanan intelektual seorang Ibrahim alaihissalam dalam menemukan kebenaran. Segala kemampuan berpikir dikerahkan untuk mentafakuri realitas untuk menemukan kebenaran hakiki. Akal sehatnya membimbingnya untuk terhindar dari pengakuan akan Tuhan yang fana. Hidayah Allah lah yang kemudian membimbingnya
menemukan kebenaran sejati. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Suatu saat Ibrahim memiliki kesempatan untuk memasuki gedung di mana berhala-berhala yang disembah oleh Namrud dan pengikutnya bersemayam. Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh berhala tersebut kecuali satu berhala yang paling besar. Ibrahim kemudian meletakkan kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut di leher berhala yang masih utuh. Setelah Namrud pulang dan bersama pengikutnya dari suatu acara dan menemukan berhala-berhalanya hancur, ia memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk menangkap Ibrahim. Setelah Ibrahim ditangkap, diadakanlah pengadilan di depan masyarakat umum. Ketika Ibrahim ditanya, "Hai Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala itu?" Ibrahim menjawab, "Bukan." Setelah Ibrahim didesak untuk mengakui bahwa dialah pelakunya, Ibrahim berkata, "Di hadapan kita ada patung besar dan di lehernya terdapat kapak. Mungkin dialah pelakunya." Mendengar jawaban Ibrahim, semakin marahlah Namrud. Kemudian ia berkata, "Hai Ibrahim, kau pikir aku dan rakyatku sebodoh itu? Mana mungkin patung bisa aku ajak bicara dan aku tanyakan siapa pelaku penghancur berhala-berhala? Kau terlalu bodoh, hai Ibrahim." Dengan cepat Ibrahim merespon dan berkata, "Hai Namrud, rupanya yang bodoh bukan aku, tetapi engkau dan seluruh rakyatmu. Buktinya, patung yang tidak berdaya apa-apa, tidak bisa berbicara, tidak bisa dimintai pertolongan, dan tidak bisa mendatangkan kebaikan dan kejelekan itu, engkau sembah dan engkau puja." Kisah ini terdokumentasikan dalam surat Al-Anbiya ayat 57 sampai dengan ayat 63. Ibrahim adalah sosok pribadi yang menghargai kekuatan akal dalam membaca persoalan-persoalan kehidupan, mempertanyakan setiap perilaku termasuk dalam persoalan keimanan. Sudahkah kita meneladani apa yang dilakukan oleh Ibrahim, merenungkan perilaku-perilaku kita dalam kehidupan kita di dunia, atau kesibukan yang menghabiskan waktu bagi kita sehingga kita tidak punya kesempatan untuk merenung, mengevaluasi setiap perilaku kita, baik yang terkait hubungan kita dengan Sang Pencipta ataupun hubungan kita sesama makhluk. Untuk meningkatkan kualitas hidup, tentu sudah seharusnya kita menyisihkan waktu untuk memikirkan perjalanan hidup kita, dari mana kita berasal, untuk apa kita berada, apa yang seharusnya yang menjadi top priority dalam hidup kita, dan kemana kita akan pergi setelah kehidupan di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, tidak kalah penting dari contoh Ibrahim dalam mengerahkan kemampuan intelektualnya adalah bagaimana perjalanan spiritual Ibrahim dan keluarganya dalam menjalankan kehidupannya. Penantian panjang Ibrahim dan istrinya untuk mendapatkan anak diuji oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan pemisahan Ibrahim dengan anaknya beserta istrinya Siti Hajar. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah lahirnya Ishak untuk membawa Ismail dan ibunya ke tempat di mana Baitullah berada, yaitu di Mekah atau di Bakkah. Secara normal
perjalanan Palestina ke Mekah dengan menggunakan kuda memakan waktu 1 bulan. Dengan menggunakan unta, perjalanan Ibrahim dan keluarga melebihi batas waktu 1 bulan. Hajar mengikuti Ibrahim kemanapun pergi, sampai pada suatu tempat di mana di sebuah lembah yang gersang, tanpa tumbuhan, tanpa hewan, dan tanpa manusia yang tinggal di sana. Tak lama setelah sampai di tempat tersebut, tatkala Ibrahim mengarahkan untanya ke arah Palestina, Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, kemana hendak engkau pergi? Meninggalkan kami di lembah yang tidak berpenghuni dan tak ada apapun di sini." Hajar mengucapkan kata-katanya berulang kali, namun Ibrahim tidak juga menolehnya. Kemudian Hajar bertanya, "Apakah ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Ibrahim menganggukkan kepala. Hajar kemudian berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Dengan hati yang sedih, Ibrahim kembali ke Palestina, meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat di mana Allah telah membangun rumah ibadah melalui Adam alaihissalam dan putranya, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 96. "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin." Sesungguhnya rumah yang mulai dibangun untuk beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Dengan ditemani Ismail, Hajar berupaya untuk bertahan hidup dengan mencari air. Hajar menatap putranya Ismail yang meronta-ronta karena kehabisan air. Hajar berlarian meninggalkan putranya menuju Bukit Safa, bukit yang terdekat darinya. Ia kemudian turun berlari kecil melewati lembah dan sampai ke Bukit Marwa. Namun tidak seorang pun yang terlihat. Hajar melakukan ini, yaitu berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fadzalika sa'yun nasi bainahuma." Itulah asal muasal sa'i manusia, orang yang berhaji antara keduanya, Safa dan Marwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan usaha Hajar dengan didapatkannya tempat air Zam-Zam. Muncullah air Zam-Zam. Hajar membendung air tersebut lalu menciduknya ke dalam wadah lain. Kemudian air tersebut menyembur setelah diciduk Hajar. Qala Ibnu Abbas, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yarhamullah umma Ismail law tarakat Zamzam aw qala law lam taghriq minal ma lakanat Zamzamu ainan muayyanan." Semoga Allah merahmati ibu Ismail, sekiranya ia membiarkan air Zam-Zam, atau beliau bersabda, sekiranya ia tidak menciduk air tersebut, tentulah air Zam-Zam sudah menjadi mata air yang mengalir. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim, Ismail dan Hajar dalam memberikan pesan yang jelas buat kita tentang kekuatan spiritualitas keluarga Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang berat, kehidupan yang tanpa bekal yang memadai untuk hidup dalam lingkungan yang serba terbatas, dapat diatasi dengan keyakinan yang kuat akan pertolongan yang Rahman dan Rahim dengan segala usaha yang gigih. Keyakinan sebagai implementasi dari tauhid mendorong seorang untuk selalu optimis akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim, tentu tidak ada tempat bagi kita untuk pesimis atau berputus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis disebutkan, "In qamatis sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilatun fa in istata'a alla takuma hatta yagrisaha falyagrisha." Jika terjadi hari kiamat, sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan Ahmad. Peristiwa lari-lari kecil dari Safa ke Marwa yang dilakukan oleh Hajar mengajarkan tentang keharusan kita berusaha yang sungguh-sungguh
dalam mendapatkan apa yang kita inginkan. Hanya saja pada akhirnya hasil dari usaha kita diserahkan ketentuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sa'yu sendiri dari kata sa'a yas'a yang berarti berusaha. Berusaha yang sungguh-sungguh, kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi seorang mukmin untuk bermalas-malasan kemudian berharap keajaiban datang menghampirinya. I'malu ala Dawud syukra. Bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukur. Ayat ini memotivasi kita untuk tetap giat bekerja, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Perjalanan spiritual Ibrahim juga terlihat dari peristiwa yang menjadi sejarah perjuangan umat manusia dalam mengalahkan egonya. Falamma balagha ma'usa qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fangdur mada tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah ma'as sabirin. As-Saffat 102. As-Saffat 102. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup atau dewasa, berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Sebagai seorang manusia yang sejak lama merindukan hadirnya seorang anak, tentu merupakan ujian yang besar manakala anak yang ditunggu-tunggu kelahirannya kemudian diperintahkan untuk dikorbankan ketika dia sudah menginjak usia dewasa. Namun demikian, tatkala perintah itu datang terus-menerus dalam mimpinya, Ibrahim mengutarakan juga apa yang dilihatnya dalam mimpinya kepada anaknya Ismail. Yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana Ibrahim berkomunikasi dengan anaknya, yaitu Ismail, di mana Ismail diminta pendapatnya tentang apa yang dia lihat dalam mimpinya. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim adalah orang tua yang terbuka terhadap masukan ataupun pendapat anaknya. Ismail yang walaupun baru menginjak usia dewasa ternyata memiliki kualitas spiritual yang tinggi dengan jawaban yang kemudian ia sampaikan sebagaimana termaksud dalam ayat di atas. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar menyebutkan bahwa Ibrahim ketika itu berusia 90 tahun dan anaknya yang ditunggu adalah anak yang berpuluh tahun ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan. Ismail sejak dari tumbuh telah mendengar siapa ayahnya, bagaimana kualitas keimanannya. Ayahnya bersedia dibakar, tidak sedikit pun ragu untuk memasuki nyala api karena dia yakin akan kebenaran pendiriannya. Ismail juga menyadari bahwa mimpi ayahnya bukanlah hayalan kacau tak berujung yang dialami oleh orang yang sedang tertidur. Maka Ismail tidak ragu ketika menjawab pertanyaan ayahnya. Sungguh jawaban yang mendatangkan kekaguman dan keharuan bagi yang mendengar. Anak yang kualitasnya diharapkan oleh sang ayah dengan doanya untuk diberikan keturunan yang soleh. Ismail adalah anak yang penyabar. Ismail percaya bahwa mimpi ayahnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia meminta ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi telah dilaksanakannya dan tangan Ibrahim telah ditahan oleh Jibril sehingga pisau yang tajam itu tidak sampai tercecah di atas leher daripada Ismail. Maka didatangkanlah seekor domba besar sebagai ganti dari anak yang nyaris disembelih tersebut. Dari sebuah riwayat disebutkan dari Ibnu Abbas yang dia kuatkan dengan sumpah, "Demi Allah Subhanahu wa taala yang menguasai aku dan genggaman tangannya, bahwa sampai pada permulaan timbulnya agama Islam, tanduk domba tebusan Ismail
masih didapatkan digantung oleh orang Quraisy di dinding Ka'bah sebagai suatu barang yang bernilai sejarah, sampai pada suatu waktu terjadi kebakaran pada Ka'bah, barulah tanduk yang telah digantungkan beratus-ratus tahun itu turut hangus karena kebakaran itu. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera untuk Ibrahim. Ini pujian yang tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala atas imannya yang luar biasa. Ibrahim dapat menyelesaikan pertempuran antara cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan cintanya kepada anak. Begitu pula bagaimana Ibrahim menyampaikan berita mimpi itu kepada anaknya. Pendiriannya tetap, tetapi sikapnya tenang. Dia tidak memaksa, tetapi menginsafkan kepada anaknya. Anaknya diperintahkan untuk merenungkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dialami Ibrahim dan Ismail adalah pelajaran penting bagi kita semua. Tentu dengan perkembangan zaman banyak hal yang berubah. Pada saat ini banyak hal yang membuat kita terlena dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu peristiwa Ibrahim mengajarkan bagi kita untuk berani menyembelih hal-hal yang membuat kita jadi jauh dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, jauh dari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu jabatan, harta atau yang lainnya. Kalau jabatan membuat kita sibuk dan lupa akan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya pertimbangkan kembali jabatan tersebut. Tentu kita berharap dengan jabatan dunia kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bisa mengajak orang lain lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta. Apabila harta semakin menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah untuk mengevaluasi keberadaan harta tersebut. Semoga harta tersebut lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semua dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Menyadari akan kesementaraan hidup di bumi dan belajar dari kisah Ibrahim, perlu kita korbankan kecintaan yang berlebihan cinta terhadap dunia yang tidak proporsional, yang melupakan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan darinya. Di antara ciri-ciri cinta dunia adalah pertama, selalu merasa kebingungan yang tidak ada ujungnya, sibuk memikirkan makhluk dan melupakan zat sang penguasa. Kedua, diperbudak oleh kesibukan yang tidak pernah berhenti, bekerja untuk urusan dunia, 24 jam sehari tidak pernah berhenti dari kesibukannya, tidak ada waktu untuk sholat, tilawah Al-Quran, apalagi ibadah-ibadah sunnah. Ketiga, kebutuhan yang tidak pernah tercukupi, berapapun jabatan dan harta yang dimiliki tidaklah cukup baginya, selalu merasa kurang sehingga berat untuk bersikap qanaah dan bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kekayaan spiritual yang luar biasa setelah kita berupaya seoptimal mungkin. Keempat, panjang angan-angan, terus-menerus memikirkan apa yang tidak ada. Tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, sehingga jauh dari rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam kehidupan di era disrupsi sekarang ini, di mana ketidakpastian menjadi ciri khasnya, bagi seorang muslim harus menghadapinya dengan penuh optimisme, sebagaimana optimisnya Ibrahim dan Hajar ketika Hajar dan Ismail ditempatkan di tempat yang jauh dari keserbaadaan. Dengan modal iman pada Allah Subhanahu wa taala, segala tantangan dan kekurangan yang dihadapi dapat diatasi dengan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Demikianlah khutbah ini disampaikan. Semoga kita bisa mencontoh keteladanan Ibrahim alaihissalam berserta keluarganya. Sebelum diakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan membawa keberkahan di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat, dan bisa mencontoh kepada perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasraddin wakhdul man khadalal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Ya Allah Al-Ghafur, ampunilah dosa kaum mukminin dan mukminat dan muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan alam dunia ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pengabul doa. Ya Allah yang Maha Perkasa, kuatkanlah Islam dan muslimin, dan tolonglah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Sembuhkanlah sakit mereka dan jadikanlah mereka sebagai syuhada bagi yang sudah meninggal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, sari'al hisab, hazimal ahzab, ihzim bani suhyuna wansurna alaihim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin. Allahumma anjil mu'minina al mustada'afina fi Gazzah. Allahumma shfi mardahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa amalahum amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lang tabur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, terimalah segala amal soleh hamba-hambamu yang sedang melaksanakan perintahmu beribadah haji. Jadikanlah haji mereka haji yang mabrur, disehatkan fisik dan mental mereka, dan kembali ke negara mereka dengan aman dan selamat. Ya Allah yang Maha Kuasa, tingkatkanlah iman dan ketakwaan mereka sehingga semakin dekat denganmu setelah menjalankan ibadah haji. Bagi mereka yang meninggal dalam pelaksanaan ibadah haji, jadikanlah mereka sebagai syuhada yang Engkau terima semua di surgamu. Ya Allah Dzul Jalali wal Ikram, jadikanlah bangsa kami, negara kami Indonesia, bangsa negara yang Engkau berkati. Jadikanlah kaum muslimin di dalamnya kaum muslimin yang memberikan kedamaian bagi seluruh umat manusia, menjadi rahmatan lil alamin dan pengayom sesama anak bangsa. Ya Allah yang Maha Agung, selamatkan saudara-saudara kami yang teraniaya di Palestina. Jadikanlah negara Palestina sebagai negara yang berdaulat, bangsa yang dapat menentukan nasibnya sendiri. Jadikanlah ribuan orang yang meninggal sebagai syuhada dan dimasukkan ke dalam surgamu. Sembuhkanlah mereka ya dari cedera, dan kuatkanlah kesabaran dan ketabahan mereka yang berada di dalamnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fis sirri wal alan wajtanibul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Washkuru 'ala ni'amihi yazidkum. Washkurullaha katsira wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على